1 ini bab 1 kimia ya. Sebutkan fase pada liquid kristal. Kalau teman-teman ada yang udah tahu jawabannya, boleh raise hand atau tulis di kolom chat. Nah, sambil nunggu teman-teman jawab juga, di sini aku mau lanjut ke pembahasan. Jadi, liquid kristal ini atau kristal cair, kita harus tahu pengertiannya dulu ya. Nah, kristal cair ini merupakan material yang memiliki fase di antara dua fase, yaitu fase padat dan cair. Sehingga si kristal cair ini memiliki kedua fase tersebut secara bersamaan. Nah, kristal cair ini lebih cenderung dekat dengan fase cair karena dia sensitif terhadap temperatur. Nah, di sini sebutkan fase pada liquid kristal. Apa aja sih fasenya? Di sini fasenya ada 4. Ada fase padat, fase cair, fase nematik, dan fase smektik. Oke, lanjut ya. Nah, apa sih fase padat itu? Umumnya kayak benda padat ya, teman-teman. Fase padat itu ada orientasi dan keteraturan. Selanjutnya fase cair. Nah, kalau fase cair ini tidak ada orientasi atau keteraturan. Yang ketiga ada fase nematik. Jadi fase nematik ini ada orientasi namun tidak ada keteraturan. Yang terakhir ada fase smektik. Fase smektik ini ada orientasi dengan keteraturan. Oke, kalau teman-teman masih ada yang kurang paham, boleh tulis di kolom chat ya. Oke, boleh next nomor selanjutnya. Nah, yang kedua ini masih salah satu soal dari bab 1 kimia. Sebutkan salah satu sumber nitrogen sebelum proses Haber-Bosch ditemukan. Proses Haber-Bosch itu apa sih? Nah, jadi proses Haber-Bosch ini adalah proses yang memperbaiki nitrogen dengan hidrogen untuk menghasilkan amonia. Oke, boleh dibuka jawabannya kepada operator. Nah, contohnya apa aja nih? Contohnya ada pupuk kandang. Nah, jadi pupuk kandang itu adalah kotoran burung padat yang terakumulasi di pulau subtropis atau tropis. Karena kalau berdasarkan materi kimia di bab 1 ya, di PowerPoint itu pupuk kandangnya ini disebutkan adalah pupuk kandang guano. Terus yang kedua ada proses fiksasi nitrogen. Proses fiksasi nitrogen ini juga terbagi dua. Ada proses electric arc dan juga proses cyanamida. Terus juga ada silea nitrat. Nah, silea nitrat itu apa sih? Silea nitrat ini atau natrium nitrat adalah mineral yang ditambang di Chili dan Peru. Lanjut yang terakhir, itu ada proses cyanamida. Nah, proses cyanamida ini termasuk dari proses fiksasi nitrogen yang sebelumnya sudah dijelaskan ya. Boleh lanjut slide berikutnya. Oke, selanjutnya aku persilahkan kepada rekan tutor yang lain untuk menjelaskan. Oke, ini giliran aku yang jelasin. Jadi kita itu bahas soal TO ya, teman-teman. Nah, ini salah satu soal yang akan kita bahas. Mungkin sebelumnya teman-teman ada yang mau bantu buat jelasin nggak? Oke, kalau nggak kita lanjut aja ya. Soalnya suatu tabung dengan volume 50 liter mengandung gas nitrogen dengan tekanan 21,5 atmosfer. Isi dari tabung ini dimasukkan ke dalam suatu tangki lain dan didapat bahwa tekanan gas di dalamnya sebesar 1,55 atmosfer. Berapakah volume dari tangki tersebut? Nah, untuk menjawab soal ini, kita tulis dulu data apa aja yang udah diketahui di soal. Pertama itu ada volume ke-1 nih, sebesar 50 liter. Terus juga ada tekanannya, yaitu 21,5 atmosfer. Lalu ada tekanan yang kedua, sebesar 1,55 atmosfer. Nah, berapakah volume dari tangki tersebut? Berarti yang ditanya adalah V2. Nah, dalam penyelesaian masalah ini, kita menggunakan prinsip hukum Boyle gitu, di mana tekanan itu akan berbanding terbalik dengan volume. Jadi P1 dikali V1 sama dengan P2 dikali V2. Kita masukin aja data-data yang udah ada dari soal. Dengan persamaan aljabar didapat V2-nya sama dengan 693,55 liter. Jadi jawabannya yang C. Ada yang mau ditanyain teman-teman? Oke, kalau nggak ada bisa next ke soal berikutnya. Kita akan soal berikutnya, yaitu di antara molekul-molekul berikut yang paling polar adalah, karena ini merupakan campuran ya, ada 2 jenis atom, jadi kita bisa mengeceknya itu dengan
Berarti suara aku kedengaran kan? Tapi sebelum aku jelasin pembahasannya, mungkin teman-teman ada yang tahu gimana cara jawabnya? Mungkin ada yang tahu jawabannya yang benar? Bisa langsung di kolom chat aja. Oke, berarti aku langsung kasih tahu aja ya. Nah, kita bisa mengeceknya dengan menggambarkan struktur Lewis saja. Jadi kan kita tahu kalau F2 itu kan dia golongan 7A. Kan 7A. Dan dia menerima 1 elektron kan. Karena ini sama jenisnya atomnya, jadi bentuknya kayak gini. F, sisa 6 elektron mengelilingnya. Begitupun juga ini. Nah, kalau polar itu kita bisa ceknya jika ada PeB di atom pusat. Nah, karena ini jenis atomnya sama, jadi atom pusatnya sama gitu. Dan di sini juga nggak ada PeB-nya di atom pusat itu. Lanjut di golongan yang CF4, kan C itu golongan 4 dan F itu golongan 7 ya. Bentuknya tuh dia kayak gini, C, F, 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 F. Nah, yang di mana PeB atau pusatnya itu adalah yang C. Dan kita lihat di sini tidak ada PeB-nya kan. Berarti ini non-polar. Lanjut ke NF3. N itu kan golongan 5, F itu golongan 7. Berarti bentuknya kayak gini, N, F, dia mengikat 3. Nah, karena N itu golongan 5, berarti dia ada 2 elektron yang tidak mengikat kan. Berarti di sini ada PeB-nya. Ini PeB. Berarti dia termasuk polar. Lanjut ke BF2. BE itu golongan 2A, F itu golongan 7A. Bentuknya dia kayak gini, BE, F. Sorry. Ya, malah ini ya. Oke, pulang lagi deh. Berarti ini kayak gini bentuknya BE, F, F. Nah, di sini BE sebagai pusatnya, dari sini nggak ada PeB-nya. Nah, begitupun juga dengan BF3. F, F. Karena B itu golongan 3A dan B ini atau pusatnya dan tidak ada PeB, berarti dia termasuk non-polar. Oke, jadi jawabannya adalah NF3. Udah kelihatan belum? Oke. Kayaknya aku on off cam deh. Agak lemot di aku. Oke. Jawabannya NF3. Bisa di next kali ya ke soal berikutnya. Oke, kita lanjut ya teman-teman. Nah, ini adalah salah satu soal pada bab 4 kimia ya, materi ekonomi atom. Kita baca dulu yuk soalnya bareng-bareng. Besi 3 oksida atau Fe2O3 dan karbon monoksida CO bereaksi menghasilkan besi Fe dan karbon dioksida atau CO2. Tuliskan dan setarakan persamaan reaksi tersebut. Oke, aku izin annotate juga ya. Nah, di sini, oke, semoga kelihatan ya teman-teman. Nah, di sini kita tentukan dulu reaktan dan produknya. Oke. Nah, di sini yang termasuk ke dalam reaktannya adalah besi 3 oksida atau Fe2O3 dan si CO ini. Fe2O3 dan CO. Nah, yang termasuk ke dalam produknya, aduh maaf ya tulisannya berantakan, itu adalah besi atau Fe dan karbon dioksida atau CO2. Nah, sekarang kita diminta untuk tuliskan dan setarakan persamaan reaksi tersebut. Nah, di sini aku bikin dulu ya, persamaan reaksinya adalah Fe2O3 ditambah CO. Sini ada Fe,
dan CO2. Nah, tapi di sini dari persamaan reaksinya ini belum setara ya teman-teman. Nah, di sekarang ini kita diminta untuk menyetarakan persamaan kedua reaksi ini. Nah, gimana sih persamaan reaksi yang setaranya di antara ini? Ini aku bikin dulu ya. Persamaan reaksi setaranya adalah, semoga kelihatan tulisannya, Fe2O3 ditambah 3CO Fe tambah 3CO2. Nah, yang bawah ini termasuk reaksi yang sudah setara, karena kalau kita, aduh ini kecoret, karena kalau kita lihat di sini jumlahnya ini sama banyak ya antara ruas sebelah kiri dan ruas sebelah kanannya. Nah, di kiri Fe-nya ini ada 2, di kanan Fe-nya juga ada 2, ini 2 Fe, jadi sama ya. Nah, di kiri ini O-nya ada 3, ditambah 3CO, berarti di sini C-nya ada 3 dan O-nya juga ada 3. Berarti O3 di sini O-nya ada 6 ya. Nah, di sini 3CO2. O-nya di sini juga ada 6 karena di sini depannya koefisiennya 3 dan O2 3 kali 2 6. Jadi di sini Fe-nya sudah setara, sama-sama ada 2, terus O-nya juga setara antara ruas kanan dan ruas kiri, sama-sama ada 6. Di sini C-nya juga udah setara ya teman-teman. Di sini 3C, berarti C-nya ada 3. Nah, di kanan juga ada 3C. Nih, 3C jadi C-nya ada 3. Nah, jadi reaksi yang setaranya adalah F2O3 ditambah 3CO2 menjadi 2Fe ditambah 3CO2. Semoga tulisannya kelihatan ya teman-teman. Oke, kalau ada pertanyaan boleh langsung di kolom chat. Aku hapus dulu, boleh ke nomor selanjutnya. Nah, di sini ada pembahasannya ya teman-teman tadi lebih lanjutnya. Nah, di sini ada pembahasannya. Oke, boleh next slide-nya. Oke, nih soal berikutnya. Suatu sampel gas yang diketahui adalah oksida dari nitrogen dengan massa 1,27 gram menempati volume 1,07 liter pada suhu 25 derajat Celcius dan 737 mmHg. Rumus molekul dari oksida ini adalah, bisa dimunculin pembahasannya. Oke. Nah, di soal ini kan udah diketahui ya, gramnya itu tahu masanya ada 1,27, terus volumenya ada 1,07 liter. Nah, ada di suhu ini itu masih dalam bentuk derajat Celcius. Kita rubah dulu ke Kelvin, yaitu di jumlah 273 Kelvin. Terus tekanannya juga masih dalam mmHg, jadi dirubah ke bentuk atmosfer. Nah, yang ditanya adalah rumus molekul dari oksida. Untuk menyelesaikan soal ini, kita bisa pakai persamaan gas ideal, yaitu PV sama dengan nRT. Karena beberapa data udah ada gitu, udah diketahui, jadi langsung substitusi aja. Nah, yang ditanya itu kan rumus molekul ya. Rumus molekul itu kan nama dari unsurnya gitu apa. Berarti karena N yang ini tuh belum diketahui, itu yang akan kita cari. Nah, N itu kan rumusnya gram per mr gitu. Ini bisa kita rubah jadi bentuk kayak gini. Nah, selanjutnya kita cari nih nilai mr-nya. Dengan persamaan aljabar, ketemu mr-nya itu 29,9. Kalau dibuletin jadi 30. Nah, karena ini adalah oksida dari nitrogen, ARN itu kan 14, ARO 16. Nah, mr itu kan total dari AR gitu. Sigma AR. Nah, berarti berapa sih MR yang jumlahnya itu 30 gitu dari ARN sama O, yaitu NO gitu teman-teman. Jadi jawabannya adalah NO yang A. Ada yang mau ditanyain? Oke, kalau nggak ada, boleh langsung next ke soal berikutnya. Oke, soal berikutnya masih tentang sifat polar. Nah, yang di sini lebih mudah lagi karena dia sudah dikasih tahu nilai keelektronegatifannya. Ya, berarti caranya adalah, mungkin teman-teman ada yang tahu nggak jawabannya apa? Bisa langsung di kolom chat.
Atau langsung open mic aja? Oke, masih malu-malu deh. Oke, langsung aja. Jadi sebenarnya kalau polar itu kan pasti nilainya itu, aduh, lupa lagi lambang polar gimana, tapi dia kayak inilah intinya ya. Ya tahu intinya dia tuh lebih dari 0 atau tidak sama 0. Beda dengan non polar yang sama dengan 0 gitu kan. Nah, caranya ini karena udah dikasih tahu datanya, berarti tinggal dikurangin aja. Ini kan 2,5 Ki. S-nya tuh 3,5 kan. Berapa hasilnya? Ini kan kalau polar itu mutlak ya, nggak ada minus, nggak ada. Itu jadi dia nilainya positif. Itu sekitar 1 ya. Ya, berarti kalau S 3 dikurang 3,5 berarti 0,5 2,1 dikurang R itu 3 1,9 ya. P 2,1 T itu 4. Salah. Kalau yang ini 0,9 deh. 0,9, ini baru 1,9. Nah, kalau P itu kan 2,1, Q-nya 2,5, berarti 0,4. Berarti yang paling polar kan berarti nilainya elektronegatifannya itu yang paling besar. Berarti yang jawabannya PT. Gitu. Mungkin langsung kasih tahu aja pembahasannya, Hana. Begitu, guys. Ada yang ingin ditanyakan dulu sebelum lanjut ke soal berikutnya? Oke, guys, sepertinya udah pada paham. Nah, ganti ke soal selanjutnya aja. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya ya. Ini juga masih termasuk dalam materi pekan 4 kimia, ekonomi atom. Kita baca soalnya dulu. Litium karbonat, Li2CO3, merupakan senyawa yang digunakan untuk perawatan pasien yang menderita gangguan bipolar atau bipolar disorder. Tentukan massa molar dari senyawa litium karbonat. Pada operator boleh di-share dulu pembahasannya. Nah, di sini data yang kita perlukan pertama-tama itu adalah AR dari setiap unsur yang ditanyain. Di sini kan ada Li2CO3. Nah, berarti data unsur AR yang kita harus tahu itu ada si Li-nya ini, ada AR dari C, dan AR dari O. Nah, di sini AR setiap unsurnya itu udah diketahui ya, udah ditulis di pembahasannya. ARLI itu adalah 6,94, ARC 12, dan ARO adalah 16. Nah, gimana sih kita tahu nih berapa AR dari masing-masing si unsur ini? Nah, biasanya kita ngeliat AR itu ada di tabel periodik ya, teman-teman. Tabel periodik itu bisa dilihat di internet, di Google, ataupun di PowerPoint mungkin ada. Nah, selanjutnya kita ke pembahasan. Kita cari MR Li2CO3. Nah, karena di sini Li-nya ada 2, jadi ARLI-nya ini kita kalikan dengan 2. Terus CO3, C-nya cuma 1 ya di sini. Jadi ARC ditambah dengan 3 ARO, karena di sini C-nya 1, terus O3. Jadi dikali dengan 3 ARO. Nah, kita masukin aja nih angka-angkanya. 2 dikali dengan ARLI. Nah, AR dari si LI ini 6,94. Jadi 2 dikali 6,94. Ditambah AR dari C. AR dari C ini adalah 12,011. Sebenarnya biasanya boleh ditulis ya, ditambah 12 aja gitu. Ditambah lagi sama ARO. Nah, dikali 3 ya. 3 dikali ARO. Nah, ARO ini adalah 15,999. Tapi biasanya kalau di ini untuk mempermudahkan ngitung, biasanya bisa kita tulis aja ARO itu 16. Jadi 3 dikali 16. Nah, tinggal kita jumlahkan aja nih masing-masing nih. 2 dikali 6,94 ditambah 12 ditambah 3 dikali ARO 16. Nah, hasilnya ini adalah 73,888. Jadi MR, massa relatif molekul dari si Li2CO3 ini adalah 73,888 atau 74. Boleh kita bulatkan ya.
Boleh ke nomor selanjutnya. Kalau ada yang ditanyain, boleh di kolom chat ya, teman-teman. Oke, soal berikutnya. Apabila 20 gram gas oksigen ditambahkan ke dalam 40 gram gas oksigen, yaitu pada keadaan 0 derajat Celcius dan 1 atmosfer, kemudian suhu diubah menjadi 30 derajat Celcius dan tekanannya menjadi 825 torr. Berapakah volume akhir dari gas tersebut? Nah, kita tulis dulu nih apa aja yang udah diketahui. Pertama itu kan, jadi misalkan ada wadah gitu ya. Nah, wadahnya ini tuh awalnya ada 40 gram gas oksigen. Lalu ditambah tuh sama 20 gram gas oksigen. Nah, kan keadaan awalnya itu T1 0 derajat Celcius, kita rubah ke Kelvin. T2-nya 30 derajat Celcius, jadi 303 Kelvin. Terus tekanan pertamanya juga 1 atmosfer. Nah, tekanan kedua karena dalam bentuk torr, maka satuannya kita ubah ke atmosfer. Yang ditanya adalah V pencampuran gas setelah tekanan dan suhunya berubah. Pertama, kita cari tahu dulu mol dari gas yang masanya itu 40 gram, yaitu 1,25 mol. Lalu mol yang kedua nih, yaitu pencampuran setelah 20 gram gas itu dimasukin ke 40 gram gas oksigen. Jadi kan total gitu ya masanya. Didapat mol yang kedua adalah 1,875 mol. Berikutnya, boleh diklik ya. Nah, untuk mencari volume awalnya nih, jadi kan ini wadah awalnya itu kan masih berisi 40 gram gas oksigen kan. Nah, itu kita cari dulu nih setelah ditambah 20 gram gas oksigen, ada berapa gitu. Ini pakai rumus gas ideal, yaitu PV sama dengan nRT. N-nya itu pakai yang awal, terus R-nya itu kan ketetapan gas, T-nya pakai yang awal, P1-nya yang 1 atmosfer. Nah, ketemu V-nya sama dengan 27,9825 liter. Pada penambahan 20 gram gas oksigen, nah ini yang ditanya adalah V2-nya nih, yaitu tadi setelah yang 20 gram gas oksigen itu digabung gitu sama yang 40 gram gas oksigen. Nah, didapatkan V2-nya itu segini. Yang ditanya adalah volume pencampuran gas setelah tekanan dan suhunya berubah. Jadi setelah mereka digabungin gitu, keadaan mereka diubah gitu, tekanan dan suhunya. Nah, ini pakai persamaan ini karena suhu dan tekanannya gitu yang ditanya. V2-nya sama dengan P1 dari data yaitu 1 atmosfer, volume satunya itu pakai yang ini nih, yang udah didapat tadi, hitungan tadi, yaitu 41,97375 dibagi suhu awalnya yaitu 273 Kelvin, P2-nya dari sini, V2-nya yang ditanya, dan T2-nya itu dari sini. Nah, nanti didapatkan hasil dari V2 sama dengan 42,91 liter. Gitu, teman-teman. Ada yang mau ditanyain nggak? Oke, kalau udah pada paham, bisa next ke soal berikutnya. Oke, soal berikutnya mengenai cuplikan. Mungkin next dulu deh. Nah, biar aku jelasin dari sini aja. Nah, kan yang diketahui itu massa cuplikannya 4 gram. Lanjut lagi itu ternyata ada persentase massa karbonnya itu dalam cuplikan itu ada 30%. Maka massa karbonnya dioksidanya itu berapa? Nah, sebenarnya kan udah ketahui ada persentase massa karbon ya. Berarti tinggal dimasukin aja. Persentase karbon sama dengan massa karbon per massa cuplikan dikali 100%. Nah, 30% sama dengan massa karbon bagi 4, yang massa cuplikannya 4 gram, dikali 100%. Hasilnya massa karbon itu adalah 1,2 gram. Lanjut, karena kita mencari massa karbon, berarti kan massa itu adalah jumlah unsur dikali AR per MR dikali M senyawanya kan. Nah, berarti 1,2. Nggak kelihatan ya itu ya, notation aku ya.
Iya, nggak ada. Oh, yaudah berarti dari sini aja. Oke, mungkin dari itu aja. 1,2 sama dengan 1 dikali 12 per 44 ml ya CO2 dikali massa CO2. Berarti 52,8 dikali 12 mCO2. Berarti mCO2 adalah 4,4 gram. Jadi jawabannya itu. Ada yang ingin ditanyakan sebelum lanjut ke soal? Oke, mungkin nggak ada. Bisa next saja, Nak. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Glukosa tersusun atas karbon, hidrogen, dan oksigen. Bila kadar karbon dan hidrogen dalam glukosa berturut-turut adalah 40% dan 6,67%, tentukan rumus empiris glukosa. Oke, teman-teman ada yang tahu nggak jawabannya apa nih? Biasanya kalau di UTS sih ada lah ya, di UTS anak-anak ST. Nah, di sini kita ke pembahasan ya. Pertama, oke aku sambil anotet ya. Oke, yang pertama kita cari dulu, kita garis bawahin dulu apa aja yang mau kita cari diketahui nantinya. Di sini ada karbon, ada hidrogen, dan ada oksigen. Ada C, H, dan O. Nah, kita cari AR-nya masing-masing. AR dari C di sini ada 12, AR-nya hidrogen itu adalah 1, dan AR-nya O ini adalah 16. Nah, selanjutnya kita menghitung kadar CO. Kenapa kita menghitung kadar CO ini? Karena di sini kadar karbon dan kadar hidrogennya udah diketahui ya dalam soal ya. Nah, jadi kadar karbonnya itu diketahui dalam soal adalah 40% dan kadar hidrogennya ada 6,67%. Jadi yang belum diketahui di antara ketiga unsur ini adalah kadar dari si oksigen. Nah, jadi kita cari. Nah, misal massa glukosanya ini 100 gram. Kita tulis juga di sini 100 dikurang sama kadarnya si karbon dan hidrogen yang udah diketahui dalam soal. Jadi kita tulis 100 dikurang 40 dikurang 6,67. Jawabannya adalah 53,33. Nah, jadi ini kadarnya masing-masing kita udah tahu ya, udah punya kadarnya masing-masing. Nah, selanjutnya buat mencari rumus empiris glukosa ini, kita hitung lagi molnya masing-masing. Nah, di sini mol C karena 40% ya, jadi 40% dibagi 100, nih kayak yang ditulis di sini, dikali dengan 12. 12 ini adalah AR-nya si unsur ini masing-masing. Nah, jadi 40% dibagi 100 dikali 12, hasilnya 3,33. Sama juga untuk menjawab mol dari hidrogen dan oksigen, juga pakai rumus seperti mencari mol dari karbon. Mol hidrogen di sini karena udah diketahui kadarnya 6,67 dibagi dengan 100 dikali dengan AR-nya ini adalah 1, jadi 6,67. Lanjut ke molnya oksigen, di sini 53,33% dibagi dengan 100 dikali dengan AR dari si oksigen ini adalah 16, jadi hasilnya 3,33. Nah, di sini kita urutkan ya, si C, H, dan O. Masing-masing ini si C-nya nilainya 3,33, si H-nya ini adalah 6,67, si O-nya 3,33 juga. Nah, ini kalau kita perkecil lagi masing-masing, sama-sama dibagi 3,33 ya. 3,33 ini dibagi 3,33 hasilnya 1. Kalau 6,67 hasilnya 2. Nah, kalau si O ini 3,33 dibagi 3,33 juga hasilnya 1. Jadi, di sini kita udah bisa menentukan rumus empiris dari glukosa itu dari CHO. Nah, sini karena C-nya 1, jadi ini C-nya 1, terus H-nya 2, O-nya 1. Ini 1 nggak usah ditulis, nggak apa-apa ya. Jadi jawabannya rumus empiris glukosa adalah CH2O. Oke, boleh ya kalau ada yang mau ditanyakan. Kalau tidak ada, boleh langsung next ke soal berikutnya. Oke, soal berikutnya. Garam dapur yaitu NaCl dapat larut dalam air disebabkan adanya gaya antar molekul titik-titik ya ini. Nah, boleh diklik. Nah, oke. Jadi NaCl itu kan suatu senyawa ionik ya, dan air itu senyawa kovalen polar gitu. Boleh diklik lagi, Hana? Lagi. Nah, jadi dalam
gaya antar molekul itu dibedakan menjadi 4 tipe gitu. Ada dispersi, dipol sama dipol, ikatan hidrogen, sama ion dipol. Nah, kalau dispersi itu antar molekul nonpolar dan atom. Kalau ikatan hidrogen, dia antar molekul yang atom H itu berikatan dengan ini nih, unsur FON. Lalu kalau dipol sama dipol itu ikatan antar molekul yang polar. Nah, kalau ion sama dipol, berarti itu ikatan antara molekul polar dan senyawa ionik. Nah, karena NaCl itu ionik dan air adalah kovalen polar, maka mereka dapat larut nih, disebabkan adanya gaya antar molekul ion dipol gitu. Ada yang mau ditanyain? Oke, kalau nggak ada bisa di next. Oke. Karena ini pembahasannya beda banget, jadi aku share screen dulu ya, bentar. Oke, nih. Jadi, ditanya lagi, 100 gram urea CONH2 terdapat 42 gram nitrogen. Persentase kemudian dari pupuk urea tersebut adalah. Ini sudah hampir sama dengan soal tadi caranya. Oke. Sip. Kelihatan nggak anotutnya? Oke, nah kan diketahui 100 gram urea dan 42 gram nitrogen. Nah, massa CONH2 itu berarti kan MR dikali jumlah N atau jumlah mol kali AR. N. Berarti dikali massa nitrogen. Perbandingan aja 60 dikali per 2 dikali 14 dikali 42 gram nitrogen. Berarti massa CONH2-nya itu 90 gram. Nah, mencari kemunian berarti itu kan dari 90 gram urea per 100 gram pupuk dikali 100%. Jadi kemunian CONH2 itu adalah 90%. Ada yang ingin ditanyakan? Kenapa bisa ini mungkin? Sebelum ganti ke soal berikutnya. Siapa tuh yang raise hand? Nggak kelihatan. Oke, sip. Berarti lanjut ya ke soal berikutnya. Aku izin stop share. Oke, lanjut ya. Glukosa memiliki MR 180 gram per ml. Tentukan rumus molekul glukosa. Boleh operator langsung ditulis pembahasannya. Oke guys, karena tadi sebelum soal ini ya, di pekan 4 yang aku bahas itu juga ditanyakan adalah rumus juga. Cuman tadi kan yang ditanyakan kan rumus empiris dari si glukosa ya. Nah, sekarang tuh yang ditanya adalah rumus molekul dari glukosa. Nah, jawabannya, oke aku jelasin aja. Ini kita tulis dulu ya. Kalau glukosa itu kan H2O. Nah, jadi CH2O ini kita tulis aja N ini yang mencari kan. Nah, 30 ini dapat dari mana sih? 30 ini dapat dari AR-nya masing-masing si CH2O ini. Nah, jadi mungkin kalian ingat ya, karena ini yang paling mudah mengingat AR-nya. Nah, AR dari si C sendiri adalah 12, AR-nya si H 1, AR-nya dari O adalah 11. Nah, tapi kalau sini H-nya ada 2, H2, jadi dikali 2. Jadi AR-nya si H2 ini adalah 2. Nah, ini kalau kita jumlahkan adalah 30. Jadi, CH2O ini 30, kita kalikan dengan N. Nah, di sini MR-nya 180. 180 dapat dari mana? Dapat dari soal ini. Nah, jadi 30N sama dengan 180, N-nya berarti 180 dibagi 30, N-nya adalah 6. Sehingga rumus molekul glukosa ini adalah C6H12O6. Nah, karena rumus si glukosa ini awalnya adalah CH2O, terus karena kita dapat N-nya ini 6, jadi ini kita isi ya masing-masing 6. Jadinya C6. Nah, karena di sini H-nya 2, kita kalikan dengan 6, jadi H12. Nah, di sini O-nya 1 ya, kita kalikan dengan 6, karena ketemu N-nya 6, jadi O6. Nah, jadi rumus molekul dari glukosa ini adalah C6H12O6. Oke.
Boleh next selanjutnya. Oke, sekarang kita masuk ke bab 6, yaitu tentang termodinamika. Proses yang menaikkan nilai delta S adalah, ya boleh nah, peningkatan nilai delta S itu ketika molekul ini tuh semakin tidak teratur gitu bentuknya. Misalkan dari padat ke cair, terus cair ke gas, gas ke padat, atau bisa pada reaksi pemisahan atau penguraian. Nah, pada opsi yang pertama itu termasuk penguapan, karena dia kan awalnya liquid ya, terus jadi gas. Nah, opsi kedua ini termasuk penyumbliman, yaitu padat ke gas, awalnya fase solid, lalu jadi gas. Nah, untuk yang opsi 3, ini termasuk reaksi pembentukan gitu, dari unsur-unsurnya membentuk suatu senyawa. Jadi, proses yang menaikkan nilai delta S adalah, jawabannya adalah 1 dan 2. Ada yang mau ditanyain, teman-teman? Oke, bisa. Oh, diulang. Oke. Jadi, proses yang menaikkan nilai delta S adalah, nah, delta S itu kan nama lainnya entropi ya, perubahan entropi. Perubahan entropi itu ukuran derajat ketidakaturan. Jadi, misalkan nih, suatu molekul gitu ya, fasenya liquid. Nah, terus dia berubah nih, jadi gas. Sebentar aku gambar. Misalkan padat gitu ya, benda padat. Kan dia rapet-rapet gitu ya, materi penyusunnya. Nah, ketika dia jadi cair gitu, itu kan jadi agak renggang. Nah, disitulah ada nilai entropi. Dari padat ke cair itu menaikkan nilai delta S. Nah, opsi yang pertama ini, awalnya itu kan liquid ya, atau cairan. Terus dia menjadi gas. Opsi yang kedua, awalnya dia solid, berubah menjadi gas. Nah, untuk reaksi yang ketiga ini termasuk reaksi pembentukan. Tuh, jadi kan awalnya ada H2O2 menjadi H2O. Nah, untuk proses yang menaikkan nilai delta S, itu jawabannya yang B, 1 dan 2 gitu. Oke, makasih responnya ya. Oke, soal selanjutnya mengenai kelimpahan. Langsung aja kali ya. Jadi itu aja benar pembahasannya. Oke. Sebenarnya kalau kalian cermati dengan soal kan ada 2 isotop klorida, Cl35 dan Cl37. Dimana kalau setiap pelimpahan kan ditanya persen ya, berarti harus 100% kan. Nah, lanjut nak pembahasan dulu. Ini aku cuma pembukaan. Nah, berarti mencari kelimpahan isotop pertama kan ini kita coba satu persatu, ada 1, 2, 3, 4. Nah, yang pertama kan 1 itu Cl35 75%, ke yang kedua Cl35 di alam 35,5%, Cl37 di alam 25%, sama Cl37 di alam 64,5% kan. Lanjut. Nah, kelimpahan itu berarti Cl3 kan berarti tadi ada 100%. Berarti 100 dikurang A persen. A ini maksudnya pemisahan aja. Nah, sehingga dia ambil dari isotop Cl35 yang 75%. Isotop Cl37 tadi kan 100 dikurang A persen, berarti 100 dikurang 75, 25%. Berarti ArCl sama dengan persen kelimpahan Cl35 dikali massa Cl35 tambah persen kelimpahan Cl35 juga dikali massa Cl3. Maksudnya 37 nih ya. Ini kayak salah. Per 100. Berarti ArCl adalah A dikali 35 tambah 100 dikurang A dikali 37 per 100. ArCl sama dengan A dikali 35 tambah 100 dikurang A kali 37 per 100. Yang diketahui tinggal dimasukin aja. Karena kita mencari A-nya kan. Nah, hasilnya A-nya itu adalah 75%. Jadi Cl35-nya itu 75%. Dan yang 37 itu yang 25%. Kalau di totalnya kan 100. Nah, begitu teman-teman. Ada yang ditanyakan?
Mungkin nggak ada. Langsung lanjut aja, Nak, ke soal berikutnya. Pada reaksi berikut, maka reaksi akan berlangsung secara, boleh diklik ya, lagi. Nah, jadi reaksi pembentukan itu nilai delta S-nya atau entropinya itu negatif. Nah, terus kan di soal udah ada nih nilai dari delta H-nya, yaitu positif. Kalau kita mau tahu suatu reaksi itu berlangsung secara spontan atau tidak gitu, bisa menggunakan persamaan ini. Jadi ketika delta G-nya itu kurang dari 0, maka reaksi berjalan spontan. Tapi kalau nilai delta G-nya lebih dari 0 gitu atau positif, maka reaksi tidak spontan. Nah, kita bisa pakai tabel ini. Kan nilai delta S-nya itu negatif ya, berarti ada dua kemungkinan nih. Di nomor 2 sama 4. Terus informasi selanjutnya, delta H-nya itu positif. Nah, kita lihat yang positif adalah yang opsi 4. Jadi, pada semua suhu itu tidak spontan reaksinya. Gitu, teman-teman. Jawabannya yang A. Ada yang mau ditanyain? Oke, bisa di next, Hana. Oke, soal selanjutnya ini berhubungan dengan stokiometri. Langsung di pembahasan aja, Nak. Oke. Kan logam nikel MS59 bereaksi dengan gas karbon. Ini nggak kelihatan karena nanti pada suhu 130 derajat Celcius menurut reaksi dengan berikut. Ni tambah 4CO menjadi NiCO4 kan. Nah, jika 252 gram gas CO direaksikan dengan 118 gram logam Ni, masa gas tetrakarbonik nikel MS171 adalah, yang pertama, kita itu cari dulu mol Ni-nya, diketahui kan ada masanya, berarti dari mana ya? Nah, dari sini nih. Nih, mol Ni berarti kan dari 118 dibagi 59, lanjut ke mol CO dari 252 dibagi 28, 9 mol CO. Nah, terus bereaksi diambil dari yang terkecil. 2 mol dikali 4/1 tambah 2 mol dikali 1/1. 4/1 ini tuh koefisien ya. Karena kita tahu koefisien itu berhubungan erat dengan mol. Jadi misalnya di sini Ni-nya 2 mol, dan di sini kan 4CO, berarti di sini 8 mol gitu. Nah, yang akhirnya yang habis itu NiCO-nya masih ada sisanya. Dan dari sini menjadi 2 mol. Nah, berarti kan reaksi pembatasnya itu adalah Ni kan. Gitu. Kan di habis reaksi. Makanya langsung aja kita menemukan massa NiCO4 karena dari diketahui molnya, massa kan rumusnya mol per mr kan, mol per mr, per mr kali mr maksudnya. Nah, itu sama dengan 2 mol dikali 171 gram per mol. Nah, dicoret molnya sama dengan 342 gram. Sebenarnya kita juga nggak harus hafalin sih mol itu rumusnya massa per mr gitu. Yang kita harus hafalin sih sebenarnya satuan-satuannya, karena kalau kita hafal satuan-satuannya kita bisa coret-coret, nanti ketemu deh hasilnya. Gitu. Ada yang ingin ditanyakan sebelum lanjut? Oke, Zul, sip, mantap. Yang lain? Karena stoikiometri lumayan itu sih, perlu banyak latihan karena itu udah termasuk kuantitatif kimia gitu. Jadi teman-teman, maaf bisa diulang yang tabel. Oh, oke. Bentar ya, apa aku clear semua? Oke, clear semua. Nah kan, yang pertama kita tuh persamaan reaksi itu sama kan. Di sini Ni, di sini Ni 1 pas. Nah, di sini kan CO-nya 4, O-nya 4 kan. Berarti di sini tambahin 4 CO. Gitu kan. Kan diketahui 118 gram logam Ni. Berarti kalau kita cari mol Ni kan dari massa per mr kan. Berarti 118 yang dari sini nih. Per bagi 59 gram.
Nah, hasilnya itu 52 mol Ni. Kita masukkan ke sini. Nah, lanjut ke ini yang awal ya. Awal itu dia nggak terpengaruh sama koefisiennya. Lanjut dengan CO kan molnya dari 252 dibagi 28, berarti 9 mol CO. Nah, ini kan. Nah, kalau di awal pasti kan NiCO4-nya belum ada tuh mol ya. Nah, lanjut di bereaksinya. Nah, di sini bereaksinya itu pasti dia sudah dipengaruhi oleh koefisien ataupun dipengaruhi oleh tambahan-tambahan yang lain gitu. Berarti kan yang kecil antara 2 mol sama 9 mol kan tuh 2 mol ya. Kalau kita ingat-ingat lagi reaksi pembatas mungkin bisa dari mol dibagi ke koefisiennya kan. Di sini 2 dibagi 1 sama 9 dibagi 2 kan sekitar 4,5 ya. 4,5 kan. Kan masih lebih gede dari molnya si CO ini kan. Nggak salah tulis gedenya kayak gini. Mana-mana. Oke. Nah, karena ini lebih gede 4,5 berarti reaksi pembatasnya itu Ni. Nah, kayak bereaksinya dikurangi dengan 2 mol. Nah, di sini kan ada 4, koefisiennya 4. Berarti 2 mol dikali koefisien dicari per yang diketahui kan, per 1. Sama dengan 8 mol kan. Nah, 8 mol. Nah, di sini bereaksi. Nah, di sini plus 2 mol. Karena dia koefisien cuma 1. Di sini habis bereaksi karena dia bereaksi pembatas. Dan di sini sisa 1 mol. Dan di sini menjadi 2 mol gitu kan. Kan yang ditanya adalah massa gas. Berarti massa adalah 2 mol dikali 171 karena MR-nya 171 gram per mol. Kita coret. Hasilnya 342 gram. Begitu. Sudah jelas? Oke, thank you juga. Mungkin lanjut lagi ke soal berikutnya, Nak. Soal berikutnya, entalpi pembentukan molar standar perak oksida pada 298 Kelvin ialah minus 30,59 kJ per mol. Perubahan energi bebas molar standar, yaitu delta G0, untuk disosiasi perak oksida pada suhu yang sama diberikan seperti ini. Berapakah nilai delta S0 untuk reaksi tersebut? Bisa diklik pembahasannya. Oke. Nah, yang diketahui itu ada suhunya, yaitu 298 Kelvin. Terus ada nilai delta H0F dari Ag2O, yaitu yang ini. Nah, selanjutnya ada nilai dari delta G0. Nah, yang ini. Untuk mencari nilai delta S0, ini kita perlu informasi delta H0 reaksi gitu. Nah, rumusnya itu sigma koefisien delta H0F produk dikurangin sigma koefisien dikali delta H0F reaktan. Oke, aku tulis dulu persamaannya. 2 Ag2O jadi 4 Ag ditambah O2. Nah, yang merupakan produk itu kan yang sebelah kanan tanda panah ya. Terus yang reaktan itu ada di sebelah kiri tanda panah. Nah, untuk yang produk, kita lihat koefisiennya 4 dikali dengan delta H0F Ag ditambah, ini kan koefisiennya 1 ya, nggak usah ditulis juga nggak apa-apa, ditambah delta H0F O2, terus dikurangin yang bagian reaktannya, koefisiennya ada 2 dikali delta H0F dari Ag2O. Nah, karena Ag ini merupakan unsur bebas gitu, O2 juga unsur bebas, maka nilai delta H0F-nya itu 0. Nah, untuk nilai delta H0F dari Ag2O itu kan udah ada ya di soal, itu ini. Terus kita operasikan, ketemu delta H0 reaksinya adalah plus 61,18 kJ per mol. Nah, untuk mencari nilai dari delta S0 ini, itu dari persamaan ini. Terus kita pindah ruaskan, maka delta S-nya itu sama dengan delta H min delta G per T.
karena delta H-nya udah dapat, yaitu segini, dikurangin sama delta G-nya yang udah ada di soal, dibagi dengan suhu. Nah, sehingga didapatkan nilai dari delta S0-nya itu, yaitu 130 Joule mol per Kelvin. Gitu, teman-teman. Ada yang mau ditanyain? Oke, kalau nggak ada, bisa di next. Oke, soal berikutnya, di antara keempat hidrogen halogenida yang mempunyai titik paling tinggi ialah HF. Sebab molekul-molekul HF membentuk ikatan hidrogen antara sesama molekul. Mungkin langsung pembahasan aja, nah. Nah, kita tahu kan ikatan hidrogen itu adalah ikatan kimia yang terbentuk antara atom H dengan NOF. Ikatan hidrogen pada senyawa HF menimbulkan titik tinggi HF lebih tinggi dibandingkan hidrogen halogenida yang lainnya, HCl, HBr, dan HI. Kan ditanyain itu, pernyataannya itu di antara keempat hidrogen halogenida yang memiliki titik tinggi paling tinggi ialah HF. Benar? Karena di dalam molekul air, F itu mudah berinteraksi dengan air dibandingkan Cl dan Br dan lain-lainnya. Ada juga yang mengatakan semakin tingginya Mr, itu tuh bakal ikatan hidrogennya semakin kuat, tapi terkecuali dengan HF. Nah, itu sebenarnya kalian banyak membaca aja sih, gitu. Nah, jadi ini jawabannya benar, karena molekul F itu mudah untuk mengikat hidrogen, kan hidrogen halogenida. Sebab molekul HF membentuk ikatan hidrogen antar sesama molekulnya. Benar juga. Jadi jawabannya adalah yang mana ini? Alasan dan benar, jawabannya benar ya, yang ini ya. Sebab akibat. Karena tadi F itu mudah mengikat dengan H. Dan ini bentuknya kayak gini. Dia tuh bakal berkepanjangan. Nah, ya. Nah, gini. Dia mudah mengikat dengan H juga mudah mengikat F. Ada yang ingin ditanyakan? Oke, kayaknya nggak ada. Nah, lanjut aja. Sebanyak 0,505 gram naftalena C10H8 dibakar sempurna di dalam kalorimeter bom yang berisi 1215 gram air. Akibat reaksi suhu air naik dari 25,62 ke 29,06 derajat Celcius. Jika kapasitas kalor bom 826 Joule per Celcius, berapakah delta U reaksi? Oke, diketahui itu ada massa naftalena dan massa air, yaitu 1215 gram. Terus kapasitas kalor air, ini biasanya udah ketetapan gitu sih. Ada yang 4.200 juga atau 4,2 gitu. Terus ada kapasitas kalor bom, yaitu yang ini. Terus ada perubahan suhu nih, yaitu dari T1 menjadi T2. Yang ditanya adalah berapakah delta U reaksi. Nah, pertama kita cari tahu dulu kalor dari airnya. Memakai persamaan M air dikali kapasitas kalor air dikali dengan delta T. Nah, tinggal disubstitusi aja. Didapat kalor airnya yaitu segini. Selanjutnya akan dicari kalor dari bomnya nih, yaitu kapasitas kalor bom dikalikan dengan delta T. Disubstitusi, ketemu Ki bomnya sama dengan 2,84 kali 10⁻³ Joule. Nah, Ki ditambah Ki air ditambah Ki bom itu hasilnya sama dengan 0 gitu. Nah, karena delta U itu sama dengan Ki, nah ini kan Ki-nya itu bisa kita ubah, yaitu Ki air ditambah Ki bom. Tuh, jadi bisa diganti delta U sama dengan minus Ki air ditambah Ki bom.
karena Ki airnya udah dapat yaitu ini, dan Ki bomnya juga udah kita hitung ketemunya ini. Nah, tinggal dioperasikan gitu. Jadi nilai dari delta U-nya sama dengan minus 2,03 kali 10 pangkat 4 Joule. Nah, ini kan belum untuk setiap gram naftalena ya. Jadi kalau kita mencari untuk setiap gramnya gitu, karena ini satuannya masih Joule, nah kita bagi delta U-nya itu dengan berapa banyak nih naftalenanya gitu. Delta U sama dengan minus 2,03 kali 10 pangkat 4 Joule dibagi massa naftalena yaitu 0,505 gram sama dengan minus 4,03 kali 10 pangkat 4 Joule per gram. Jawabannya yang A. Ada yang mau ditanyain teman-teman? Oke, kalau nggak ada bisa ke soal berikutnya. Oke. Di sini aku akan ngejelasin materi teori ya teman-teman. Soalnya itu ikatan kimia yang ditandai dengan pemakaian elektron bersama yang dikarenakan atom-atomnya memiliki perbedaan elektron negatifan kecil atau nol disebut. Nah, kita di sini kita highlight nih pemakaian elektron secara bersama. Berarti kalau misalnya secara bersama, jawabannya itu adalah ikatan kovalen ya teman-teman. Ikatan kovalen ya teman-teman, karena kalau misalnya ikatan polar itu apa sih? Ikatan polar itu ikatan yang terjadi karena tidak meratanya pemakaian elektron secara bersama. Jadi elektronnya ini cenderung tertarik kepada salah satu atom yang saling berikatan pada pasangan elektron ikatannya. Sedangkan ikatan nonpolar itu adalah ikatan kovalen yang pasangan elektron ikatannya tertarik sama kuat ke arah atom yang saling berikatan. Dan ikatan ionik itu ikatan yang terjadi karena adanya transfer elektron dari satu atom ke atom lainnya sehingga terbentuk kation yang bermuatan positif dan anion yang bermuatan negatif. Oke. Ada yang ingin ditanyakan nggak teman-teman? Oke, aman ya kayaknya. Aku next. Aku lanjut. Oke. Berikut ini yang merupakan fungsi karbohidrat adalah nih, teman-teman ada yang tahu nggak fungsi karbohidrat kira-kira jawabannya yang mana? Ya, langsung aja kali ya ke jawabannya. Jawabannya B, bagian dari RNA dan DNA. Karena fungsi karbohidrat di sini ada 3 ya teman-teman. Sebagai sumber energi sebesar 4 kilokalori per gram. Terus bagian dari RNA dan DNA dan bagian dari struktur pembangun tubuh. Kalau yang A ini sumber energi sebesar 9 kilokalori per gram ini termasuk fungsi lemak. Penyusun membran sel juga termasuk fungsi lemak. Dan terakhir membangun dan memperbaiki jaringan tubuh ini merupakan fungsi protein. Ada yang ingin ditanyakan nggak teman-teman? Aman ya kayaknya kalau ini.